Shalom saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 6, ayatnya yang ke-1. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Roma 13 ayatnya yang keempat. Demikian dikatakan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, suruhan nire batado nasida, laho manupako, alai molo diulaho najat, patut ho tahutan. Aina aidada gait podang nani usunai. Suruan ire batado nasida makonahon tusi ulahon hajahaton. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nats renungan kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana ketaatan pada pemerintah itu membuahkan kebaikan bersama. Kemajuan suatu bangsa terlihat dari kesadaran seluruh masyarakatnya untuk mendukung program-program pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat terus hidup saling bertikai, mau merusak dan mau menjatuhkan pejabat pemerintahnya dengan segala bentuk provokasi, maka pelaksanaan pembangunan dalam suatu bangsa itu tidak akan berjalan dengan baik. Kalau kita perhatikan di negara kita ini, kerjasama rakyat dan para pejabat pemerintah itu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak bangsa kita, sejak Indonesia ini berdiri, memang kita selalu bergumul dengan masalah-masalah korupsi. Perilaku para pejabat pemerintah yang mau mengambil uang rakyat dengan cara korupsi, itu semuanya telah merugikan kehidupan bangsa Indonesia. Uang yang seharusnya dipakai membangun kesejahteraan rakyat dikorupsikan oleh sepihak orang untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibat korupsi, jurang kemiskinan antara orang kaya di negara kita semakin mendalam. Orang kaya kalau kita lihat semakin kaya, sedangkan orang yang miskin semakin miskin dan menderita. Rakyat yang ada di daerah terisolasi, terpencil, terus-menerus mengalami ketinggalan
baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dan kesehatan. Sampai saat ini, masalah korupsi di negara kita tidak berujung diselesaikan. Karena sifat-sifat sebagian orang ada yang tamak. Sifat-sifat yang tidak mau peduli dengan kehidupan sesamanya yang lemah, yang miskin dan tak berdaya. Nas renungan ini mengungkapkan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Pernyataan hamba Allah menyiratkan di dalam kehidupan kita bahwa tanggung jawab pemerintah untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Pemerintah itu tidak boleh memelihara dan mendukung orang-orang jahat. Setiap masyarakat membutuhkan pemerintah untuk memberikan keadilan, kebaikan, keamanan, dan juga kebebasan beribadah pada Tuhan. Nats renungan ini dapat menjadi sumber inspirasi membangun kita, membangun bangsa dan negara ini. Kita tidak boleh menutup-nutupi dan mendukung kejahatan seseorang atau kelompok di dalam pemerintah. Marilah kita tolak dan lawan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Orang-orang yang mau mencuri dan juga korupsi, kolusi, dan yang melakukan nepotisme. Marilah kita bangkit bersama-sama dalam satu hati, dalam jiwa mendukung pembangunan yang adil dan sejahtera demi kemuliaan nama Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bangga. Kami dapat tinggal di negara kami ini. Kami dapat memaknai hidup berbangsa. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar pada saat ini betul-betul mengetuk hati para pemerintah kami, supaya mereka mau peduli dengan masyarakat dengan kami. Supaya mereka juga Tuhan dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terciptalah kebaikan bersama, kebahagiaan bersama, dan juga keadilan bersama. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang menyinari kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan segala aktivitas kami di dalam satu hari ini. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.